Pelajaran Agama Katolik kelas 6 dengan materi Bertindak Menurut Hati Nurani oleh Dom Slamet Lubis. Mari kita persiapkan LKS halaman 110-112 dan Kitab Suci. Adik-adik sekalian, sebagai pengantar bagi kita mengenai hati nurani. Dalam kitab Kejadian, manusia disebut sebagai citra Allah atau Imago Dei, yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kodrat manusia sebagai citra Allah menegaskan bahwa manusia dianugerahi berbagai keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Ini penekanannya. Salah satu keistimewaan itu adalah manusia memiliki kehendak dan kebebasan. Inilah yang disebut sebagai otonomi manusia. Dan tanggung jawab atas kebebasan pribadi manusia tersebut harus dihayati melalui keputusan hati nurani atau suara hati. Apa arti hati nurani? Hati nurani secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Artinya hati nurani itu tumbuh dan timbul di dalam hati manusia yang karena kesadaran moral. Artinya ada kesadaran nilai-nilai moral. Jika tidak memiliki kesadaran nilai-nilai moral, maka dia tidak memiliki hati nurani. Itu secara luas. Namun, secara sempit, hati nurani merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik atau buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. Penerapan kesadaran moral dalam bentuk situasi konkret, artinya nyata. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur. Dia menentukan mana yang baik, mana yang buruk, serta selalu memilih yang baik dan jujur walaupun katanya dapat keliru. Di sini kita akan mendalami dan menyadari tentang hati nurani dalam arti yang kedua, hati nurani secara sempit. Adik-adik sekalian, pada sesi ini kita akan membaca atau mendengarkan cerita tentang seorang anak yang berkaitan dengan mendengarkan dan menaati hati nurani. Edo adalah seorang siswa kelas 6 yang sekolah di sebuah SD Katolik. Edo tinggal agak jauh dari sekolahnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sehari-hari menjadi tukang cuci pakaian. Sementara ayahnya sudah meninggal ketika Edo duduk di kelas 3 SD. Setiap hari, ia pergi dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sepulang sekolah, setelah membantu ibunya, Edo sesekali bermain bersama temannya. Setelah beberapa bulan, teman-temannya memiliki mainan yang disebut tablet. Dengan mainan tersebut, teman-temannya asik bermain aneka games. Sedangkan Edo hanya bisa melihat teman-temannya yang berkonsentrasi penuh dengan mainannya. Edo mulai merasa bahwa teman-temannya lebih perhatian kepada mainannya. Dalam hati, Edo sebenarnya ingin memiliki mainan seperti teman-temannya. Tapi Edo menyadari bahwa ibunya tidak akan memiliki uang yang cukup untuk membeli mainan yang mahal itu. Ia pun berusaha melupakan keinginan hatinya itu dengan kegiatan lainnya. Pada suatu pagi, Edo bangun kesiangan. Maka, tanpa sarapan, Edo segera pergi ke sekolah dengan terburu-buru. Bahkan pagi itu, Edo naik angkutan pedesaan menuju ke sekolah dengan harapan tidak terlambat tiba di sekolah.
meskipun harus menggunakan uang jajan yang ia kumpulkan jika ibu memberinya uang. Satu demi satu penumpang angkutan pedesaan tersebut turun, sedangkan Edo masih beberapa ratus meter untuk sampai di sekolah di ujung desa. Ketika angkutan pedesaan hampir tiba di sekolah, Edo melihat sebuah tas hitam yang cukup bagus. Rupanya ada penumpang yang ketinggalan tas dan isinya di bawah di tempat duduk. Ia pun memegang dan melihat tas tersebut. Rupanya tas hitam tersebut berisi tablet, dompet, dan kamera. Tanpa berpikir panjang, Edo pun membawa tas hitam tersebut karena tempat tujuan sudah dekat. Untung kegiatan belajar di sekolah belum dimulai. Edo pun segera menuju kelas untuk mempersiapkan pelajaran hari itu. Ketika istirahat, Edo bergerak ke kamar kecil untuk melihat lebih jelas isi tas hitam yang ditemukannya di angkutan pedesaan. Dari dalam tas tersebut tampak ada sejumlah uang, KTP, kartu ATM, dan identitas pemiliknya. Edo pun tidak mengenal identitas yang ada pada tas tersebut. Karena berdasarkan identitas tersebut, pemiliknya tinggal jauh di kota besar. Edo mungkin berpikir untuk tidak mengembalikan tas beserta isinya. Maklum, di dalamnya ada tablet, mainan yang selama ini ia dambakan, juga sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Tapi ia pun merasa bahwa tas tersebut bukan miliknya. Ketika sedang melihat-lihat isi tas, Johnny dan Tony masuk ke kamar kecil. Edo pun menceritakan kejadian sesungguhnya mengenai tas yang ia temukan. Bahkan Edo pun bertanya, "Johnny dan Tony, saya kebingungan dengan barang-barang ini. Jika seandainya kamu jadi saya, apa yang akan kamu lakukan terhadap tas dan isinya?" Pertanyaannya, bagaimana jika adik-adik adalah Edo? Maka yang adik-adik akan lakukan adalah, silakan refleksikan dirinya masing-masing. Setiap orang memiliki keinginan, keperluan, dan kebutuhan. Oleh karena itulah, manusia berusaha untuk mewujudkannya. Namun, karena keadaan yang berbeda-beda, tidak semua orang dapat mewujudkannya. Sebagaimana teman-temannya memiliki mainan, Edo pun memiliki keinginan untuk memilikinya. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Edo belum atau tidak dapat mewujudkan keinginannya. Ada kalanya orang mendapat kesempatan yang tidak wajar untuk dapat mewujudkan keinginannya, misalnya dengan menemukan sejumlah uang dan barang berharga. Akan tetapi, hal itu dipandang bertentangan dengan keputusan hati nurani, karena kesempatan yang tidak wajar tersebut mendorong orang untuk menggunakan cara yang tidak baik pula dalam mewujudkan keinginannya. Jadi, ada kesempatan yang tidak wajar. Dan ini dipandang bertentangan dengan keputusan hati nurani. Jadi saat adik-adik mendapatkan kesempatan yang tidak wajar, coba tanyakan hati nuraninya. Hati nurani atau suara hati memberikan pertimbangan untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Sebab keinginan, kebutuhan, atau cita-cita yang sangat baik menjadi tidak baik jika ditempuh dengan cara yang tidak baik dan tidak wajar juga. Segala sesuatu yang kita inginkan, jika kita melakukannya dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Adik-adik semua, mari kita buka kitab suci, Lukas bab 22 ayat 54 sampai 62. Pada sesi ini kita akan menyaksikan video tentang Petrus menyangkal Yesus. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini
jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Bagaimana hati nurani bekerja dalam diri kita? Telah kita simak bersama-sama dan kita saksikan video tentang Petrus menyangkal Yesus. Suasana sulit terjepit dan mengancam memaksa Petrus menyangkal Yesus, bahkan hingga 3 kali. Ia terpaksa melakukan penyangkalan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya demi keselamatan pribadi, demi nama baik, dan demi kepentingan diri sendiri. Setelah Petrus menyangkal Yesus, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Kisah ini menegaskan bahwa Tuhan menyuarakan kehendaknya di dalam hati setiap orang. Petrus menyadari bahwa dirinya telah mengingkari hati nuraninya. Petrus menyadari bahwa tindakannya itu salah. Hati nuraninya menyalahkannya. Ia menangis dan menyesali perbuatannya. Santo Paulus juga sudah mengatakan kepada kita di dalam Roma bab 7 ayat 13 sampai 26 bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Juga dokumen gereja pada Konsili Vatikan II Gaudium et Spes artikel 16 yang berkata, di dalam hati nuraninya manusia menemui sesuatu hukum yang mengikat untuk ditaati. Hukum yang berseru kepada manusia untuk menjauhkan yang jahat dan memanggil manusia untuk melakukan yang baik. Hukum yang ditaman dalam hati manusia oleh Allah sendiri. Adik-adik sekalian, dalam lubuk hati setiap orang, hati nurani bekerja. Ia memberikan perintah untuk melakukan yang baik dan menghindari perbuatan jahat. Hati nurani juga menilai keputusan kita, apakah itu keputusan yang baik atau jahat. Apa alasan dan akibat menaati hati nurani? Alasan orang mengikuti dan menaati hati nuraninya, yang pertama, karena sesuai dengan isi hati, sehingga mengakibatkan
memperoleh ketenangan. Yang berikut, alasan meyakini bahwa hati nuraninya benar akan mengakibatkan berani bertanggung jawab jika perbuatannya dianggap keliru. Apa alasan dan akibat mengingkari hati nurani? Alasan pertama, demi keuntungan pribadi. Inilah yang mengingkari hati nuraninya. Akibatnya akan merasa bersalah. Yang berikutnya, demi keselamatan diri sendiri. Akibatnya merasa dikejar dosa dan tidak tenang. Bagaimana caranya membina hati nurani? Membina hati nurani dengan cara pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Apa yang terjadi jika kita mengikuti suara hati? Jika kita mengikuti suara hati, yang terjadi adalah seperti yang disampaikan dalam Injil Matius bab 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena ia akan memandang Allah. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan suara hatinya, maka hati nuraninya akan semakin terang, tepat, dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, dipercaya oleh orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Cara membina hati nurani yang berikutnya adalah mencari keterangan pada sumber yang baik dengan membaca kitab suci, bacaan rohani, film, dan buku-buku yang bermutu. Ikut dalam kegiatan rohani, bertanya pada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, koreksi diri atau introspeksi diri. Inilah salah satu cara untuk membina hati nurani.